Selamat pagi, saat ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah testing software. Pada pertanyaannya yang pertama, jelaskan tentang contoh defect dari software berdasarkan studi kasus kelompok Anda masing-masing. Untuk jawaban masing-masing dalam kelompok harus memberikan contoh yang berbeda dengan temannya. Oke. Untuk studi kasus kelompok kami yang kemarin itu adalah UC Browser. Ini adalah tampilan halaman awal dari user browser. Ini adalah bookmark yang sudah saya tandai untuk beberapa situs yang sering saya kunjungi untuk sebagai bookmark atau shortcut untuk lebih cepat daripada harus memasukkan alamatnya ke atas ini. Kemudian untuk menjelaskan defect itu sendiri yang saya catat di sini. Defect itu adalah suatu karakteristik yang mengurangi kegunaan atau harga suatu item atau semacam kelemahan, ketidaksempurnaan atau kekurangan. Software defect merupakan segala cacat atau ketidaksempurnaan di dalam produk software. Jadi defect itu adalah cacat atau ketidaksempurnaan. Dan juga defect ini sebenarnya adalah istilah lama yang kebanyakan sekarang orang menyebut defect itu lebih sering disebut sebagai fault atau bug. Kemudian daripada materi sendiri yang diberikan oleh Ibu Irna, pengertian defect dari software menurut Kanner, Falk, dan Nguyen itu adalah 13 kategori utama dari defect software. Itu ada 13 dan saya akan menjelaskannya berdasarkan studi kasus aplikasi yang kami pakai, yaitu UC Browser. Yang pertama adalah user interface errors. Sistem memberikan suatu tampilan yang berbeda dari spesifikasi. Spesifikasi dari sebuah software dapat kita lihat di Play Store. Kita cari di sini UC Browser. Biasanya sudah untuk user interface-nya, UI-nya itu pasti sudah ada di bagian deskripsi daripada software sebelum di download oleh user. Dan untuk tampilan awalnya seperti yang diberikan pada Play Store ini, tampilannya itu sama, yaitu pada halaman utamanya itu ada shortcut atau bookmark dari beberapa alamat situs yang trending. Kemudian ada news, berita, hot. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kategori berita yang ada di sini. Teknologi, sepak bola, dan lain-lain. Di atas bisa kita pilih seperti itu. Jadi untuk defect dari user interface itu tidak ada untuk software ini. Tetapi kalau jika untuk mencontohkan untuk user interface error itu mungkin saat kita mencari sebuah aplikasi. Di sini saat di deskripsinya tampilannya lain, tetapi saat kita download dan kita menjalankannya tampilannya lain. Mungkin itulah yang disebut dengan user interface errors. Itu untuk kategori pertama. Dan kemudian yang untuk kedua yaitu error handling, pengenalan dan perlakuan terhadap error bila terjadi. Ini seperti menu bantuan jika suatu error terjadi. Tetapi untuk kebanyakan software yang sudah ada di Play Store itu cacat atau kesalahan program itu sangat minim. Coba kita biasanya error itu ada di sini, tetapi ini bukan error sebenarnya, adalah kesalahan daripada user. Coba kita masuk ke jalan tikus. Ya, ini adalah error karena tidak ada jaringan. Tetapi pada
aplikasi ini ada pilihan untuk mendiagnosa. Jadi saat error terjadi, kita dapat mengklik diagnosa dan dia dapat memberikan apa yang harus kita perbuat, diagnosanya apa, dan apa yang harus kita perbuat agar tidak terdapat error lagi. Jadi ini yang diberikan oleh aplikasi ini, network switch is not enabled. Jadi tidak terhubung dengan internet, makanya tidak bisa mengunjungi situs yang kita cari. Jadi kalau sudah kita aktifkan, kita segarkan, maka langsung masuk ke dalam web Jalan Tikus. Untuk kategori kedua. Kemudian kategori yang ketiga itu boundary related errors, perlakuan terhadap nilai batasan dan jangkauan mereka yang mungkin tidak benar. Kalau ini mungkin tidak ada ya, karena ini maksudnya juga agak boundary related, perlakuan terhadap nilai batasan dan jangkauan mereka yang mungkin tidak benar. Kalau ini mungkin tidak ada ya, ini error yang tidak ada. Kemudian yang keempat, calculation error, hitungan aritmatika dan logika yang mungkin tidak benar. Calculation error ini perhitungan aritmatika, ini mungkin lebih kepada program atau coding di dalam aplikasi ini ya. Jadi untuk hal-hal yang di dalam software ini mungkin sulit untuk diketahui, karena kami sebagai user hanya membutuhkan aplikasi untuk kegunaan browsing. Jadi untuk apa yang ada di dalamnya itu mungkin terasa sulit untuk diketahui, kecuali jika memakai aplikasi editor, mungkin kita dapat melihat coding-codingnya seperti aplikasi ini ya, Parser. Itu kita dapat melihat coding dari sebuah file APK, file software Android. Tetapi itu terasa sulit karena aplikasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang berikut adalah initial and later stage, fungsi gagal pada saat pertama digunakan atau sesudah itu. Fungsi gagal pada saat pertama digunakan atau sesudah itu mungkin saat pertama di-download dan dibuka ya. Di software ini mungkin tidak ada karena kebanyakan sudah melakukan update. Saat start pun dia tidak bermasalah, saat keluar pun dia tidak masalah, masuk kembali pun dia tidak ada masalah sama sekali. Kemudian berikutnya control flow errors, pilihan terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Kalau ini mungkin jarang ditemukan ya, seperti pilihan untuk dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Mungkin menu-menu yang seperti ini, cacat seperti ini mungkin tidak ada ya, karena jarang ditemukan. Maksud control flow errors, pilihan terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Mungkin itu tidak ada ya. Kemudian sepertinya seperti itu tadi ya, yang baru saja muncul. Pilihan untuk memutar video. Iya, betul. Itu adalah notifikasi untuk memulai video otomatis, yang biasanya itu menjengkelkan karena sering muncul. Karena status saat ini yaitu hanya ingin memasuki sebuah alamat web dan untuk membaca-baca berita, dan bukan untuk memutar video secara otomatis. Dan itu kebanyakan terjadi pada
aplikasi, tetapi untuk beberapa aplikasi mungkin tidak otomatis terputar ya. Tetapi untuk aplikasi ini dia sering ya seperti ini, memberikan notifikasi saat sudah termuat seluruhnya halaman web ini, dan akan muncul seperti ini jika ada videonya di bawah seperti itu. Jadi ini sepertinya sering muncul dan seharusnya tidak harus ada, karena jika user ingin memutar video, dia dengan sendirinya akan memilih seperti itu dan tanpa mengeluarkan sebuah pop-up yang mengganggu. Kemudian errors in handling or interpreting data, melewatkan dan mengkonversi data antar sistem dapat menimbulkan error. Kalau ini jarang ya. Ini biasanya di contohnya kita buka satu alamat bola.net. Ini mengkonversi data antar sistem, jadi dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Coba kita melakukan share, karena ini dari satu aplikasi kita share ke aplikasi lain. Contohnya kita share ke WA. Oke, kalau itu tidak ada sama sekali, tidak ada error saat mengkonversi data atau mau share alamat web ini. Itu untuk contohnya. Kemudian berikutnya adalah race condition. Bila dua event diproses maka salah satu akan diterima berskala prioritas sampai pekerjaan selesai dengan baik, baru pekerjaan berikutnya. Oh, kalau ini biasa terjadi saat kita ingin mendownload dan di sini mempunyai sebuah settingan download ya. Kita dapat menentukan max download pada aplikasi ini. Contohnya jika kita mendownload lagu, jika lagunya itu ada 5 di dalam tas download, maka yang terdownload itu hanya 3, dan kemudian untuk file yang akan terdownload 4 dan 5 itu akan otomatis menunggu atau delay setelah ada satu file yang selesai download. Kemudian file berikutnya akan memenuhi tugas, yaitu memenuhi max downloadnya yaitu 3 file saja yang di-download secara bersamaan. Mungkin itu yang dimaksud dengan race condition. Kemudian yang berikutnya load condition. Saat sistem dipaksa pada batas maksimum, masalah akan mulai muncul seperti erase, overflow, atau disable. Kalau ini biasanya terjadi tetapi tidak error, dia hanya menunjukkan sebuah notifikasi saat ingin mendownload file besar karena memori tidak cukup. Coba cari. Contohnya jika kita ingin mencari sebuah file RAR yang besar dan langsung mendownload, contohnya dari Google Drive misalnya, kemudian memori kita itu tidak cukup. Kalau di sini memori yang saya punya masih tersisa 3,79 GB. Dan saat kita ingin mendownload file besar itu, jika memori yang tersisa tidak cukup, maka dia akan menyebut notifikasi dan tidak muncul error. Dan notifikasi itu akan mengarahkan untuk menghapus file-file yang ada di dalam memori telepon atau kartu memori agar ruang yang tersisa dapat cukup untuk mendownload file tersebut. Jadi itu bukan adalah error, tetapi melainkan sebuah jalan keluar jika mendownload file yang besar. Kemudian hardware, antarmuka dengan suatu device mungkin tidak dapat beroperasi dengan benar
pada suatu kondisi tertentu seperti device unavailable. Kalau ini mungkin dari spesifikasi ya, dari spesifikasi smartphone sendiri. Mungkin dari beberapa smartphone yang jadul, mungkin Android yang masih Android versi 4 atau 5 Lollipop, saat kita ingin mendownload aplikasi ini, user browser atau aplikasi yang lainnya, mungkin akan terdapat error karena kebanyakan mungkin bisa kita lihat biasanya itu ada di komen di bagian sini ya. Ini salah satu contohnya. After the recent update, the apps freeze and crash every time. Ini adalah satu contoh di mana dia menyalahkan software yang dia download. Setelah dia download, aplikasi itu mengalami freeze atau lag atau membeku untuk bahasa Indonesia, dan kemudian crash artinya force closing, dia keluar tiba-tiba saja. Ini dia menyalahkan developernya karena saat dia mengupdate software ini, saat dibuka itu dia crash. Jadi mungkin ini kembali pada kesalahan dari user, dari spesifikasi smartphone dia sendiri. Jadi saat dia mengupdate kepada updatean yang terbaru, menambah fitur-fitur baru dalam aplikasi ini seperti yang ada di sini semuanya ini. Mungkin device-nya, smartphone-nya itu tidak mendukung, jadi terdapat dia mengalami crash. Dan ini kalau kembali kepada aplikasi ini sebenarnya bukan sebuah cacat, tetapi mungkin developernya sudah memperhitungkan kalau kebanyakan atau sudah semua user sudah menggunakan smartphone dengan spesifikasi yang minimal medium ke atas lah. Jadi untuk setiap update atau apapun itu yang diberikan oleh developer kepada user, maka tidak akan terjadi apa-apa karena kebanyakan update itu adalah memperbaiki berbagai macam bugs atau error yang terjadi pada versi aplikasi sebelumnya. Jadi itu jarang terjadi kecuali kesalahan dari user sendiri. Kemudian yang ke-11, Source and Version Control. Program yang telah kadaluarsa mungkin akan dapat digunakan lagi bila ada revisi untuk memperbaikinya. Oh, ini untuk pada bagian update pembaruannya itu. Untuk aplikasi ini selalu terupdate. Biasanya dia 3 bulan sekali, dan update-nya itu mengacu kepada keluhan-keluhan dari user sendiri. Kemudian yang ke-12, documentation. Pengguna tak dapat melihat operasi yang telah dideskripsikan dalam dokumen panduan. Dokumentasi ini mungkin dalam software ini adalah histori penjelajahan atau histori nonton video atau lain-lainnya. Semua itu terekam dengan sangat jelas di sini. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah testing errors. Tester membuat kesalahan selama testing dan berpikir bahwa sistem berkelakuan tak benar. Ini kembali kepada developernya, dan ini adalah hal-hal intern yang mungkin saya sendiri tidak tahu. Tetapi setiap kali ada berbagai macam keluhan dari pihak developer, selalu memberikan jawaban. Setiap pertanyaan itu selalu dijawab oleh developernya. Jadi ini mungkin dapat membantu di saat
defect pada software itu terjadi atau cacat. Karena pada yang saya cari sendiri, software defect itu merupakan perwujudan dari kesalahan manusia produksi software. Biar bagaimanapun tidak semua kesalahan manusia merupakan defect, dan tidak semua defect merupakan hasil kesalahan manusia. Ketika ditemukan di dalam executable code, sebuah defect lebih sering disebut fault atau bug. Sebuah fault adalah langkah program proses atau data yang salah di dalam program komputer. Fault merupakan defect yang menetap di dalam software sampai software tersebut dieksekusi. Jadi ini defect itu sangat sulit dideteksi sampai software itu dieksekusi. Dan mungkin karena berbagai macam tipe smartphone, berbagai macam spesifikasi, dan berbagai macam faktor-faktor lainnya, mungkin defect itu dapat terjadi tanpa sepengetahuan atau perhitungan dari developer suatu software. Jadi untuk defect dari software dan contoh-contohnya serta pembedahannya dalam studi kasus kelompok kami yaitu SEO Browser sudah selesai sampai sini. Baik, terima kasih.